Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menetapkan waktu dalam sepanjang sehari semalam ada satu yang sangat istimewa. Waktu itu Allah nyatakan sebagai waktu yang mustajabah bila dimanfaatkan untuk berdoa. Akan dipenuhi jika untuk meminta. Bahkan akan mendapatkan ampunan jika orang itu memohonkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda." Allah sampaikan di antara waktu malam ada waktu yang bisa dimanfaatkan untuk melaksanakan sholat atau qiyamul lail. Dan itu akan menjadikan seorang yang melaksanakannya akan mendapatkan posisi derajat yang terpuji atau mulia. Baik di dunia, di hadapan manusia, atau kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain, pada saat orang sedang nikmat-nikmatnya istirahat di waktu malam, Allah Subhanahu wa taala panggil yang saat itu tertuju kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila, nisfahu awinkus minhu qalila. Wahai yang masih dalam selimut, bangunlah. Allah sebutkan di waktu malam. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ada apa dengan waktu malam? Atau lebih tepatnya di sepertiga yang terakhir. Pada saat orang memanfaatkannya untuk beribadah, untuk melaksanakan sholat, berada dalam kesendirian bersama Allah Subhanahu wa taala, ada apa di sana? Seperti apa yang harus kita buktikan bahwa benar-benar janji Allah itu akan kita raih? Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kepada orang-orang yang disebut sebagai ibadur rahman. Mereka diberikan ciri oleh Allah Subhanahu wa taala, satu di antaranya adalah walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyamah. Orang yang masuk dalam kategori hamba Allah yang Maha Rahman adalah mereka yang berdiri di waktu malam untuk melaksanakan sholat. Tidak hanya itu, kelak Allah Subhanahu wa taala akan janjikan sebagaimana yang disampaikan oleh Rasul Muhammad SAW, manusia hamba Allah yang beriman kelak di hari kiamat akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana naungan sudah tidak akan bisa diharapkan dari yang lainnya. Satu di antara orang-orang yang akan mendapat jaminan naungan kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang bisa memanfaatkan kesempatan di sepertiga malam yang terakhir. Rajulun da'allahu khalian fafadot ainahu. Orang yang di tengah sunyi sepi pada saat manusia pada nyenyak dalam tidurnya, dia berdiri sendirian untuk melaksanakan sholat, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu yang menjadi hal yang kalau tidak didasarkan karena iman, maka akan terasa berat. Inna nasyiatal lail hiya asyaddu wat'aw wa aqwamu qila. Berat untuk melaksanakan, berat untuk menjadikan sebagai kebiasaan. Bahkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam secara khusus, alaikum biqiyamil lail, alaikum biqiyamil lail. Hendaklah engkau laksanakan untuk berdiri di waktu malam sunyi sepi.
bila perlu sendirian. Berada dalam kesunyian. Kenapa? Karena sesungguhnya fa'innahu qurbatun ila rabbikum. Itu akan menjadikan momen amalan yang akan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dapat kita ketahui makna bahwa ketika orang itu melaksanakan sholat di malam hari, tepatnya sepertiga malam yang terakhir, saat sunyi-sunyinya malam, di mana semua manusia lebih banyak terlelap dalam tidurnya. Maka Allah menjadikan kesempatan ini, seorang yang melaksanakan sholat, berdiri dalam kesendiriannya di saat sunyi, di kesepian malam, ternyata menjadi kesempatan untuk benar-benar mendekatkan diri kepada Allah. Bagaimana kita bisa melihat bagaimana ketika orang sedang bersepi-sepi, pada saat orang tidak bisa melihat, tidak bisa menyaksikannya, tidak bersamanya, tidak di hadapan orang lain, maka dia hanya bersama Allah. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam riwayat yang lain, bahwa innal musalliya yunaji rabbahu. Orang sholat itu munajat kepada Allah, menghadap kepada Allah, menyampaikan segala sesuatu yang dia inginkan, sebagaimana yang termaktub di dalam doa sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, tidak ada pengaruh yang lain, tidak ada maksud yang lain, tidak ada tujuan yang lain kecuali orang tersebut hanya ingin menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang termasuk di dalam kategori yang disebutkan pula oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Ad-Dariyat, bahwa innal muttaqina fi jannati wa uyun. Orang yang bertakwa kelak akan Allah masukkan ke dalam surga yang di dalamnya terdapat mata air. Siapa di antara mereka? Mereka adalah orang yang kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Orang yang sedikit mengurangi tidurnya di malam hari. Tidak berlama-lama, tidak menghabiskan sepanjang malam untuk terlelap dalam istirahat tidur nyenyaknya. Tapi di waktu malam, mulai tengah malam atau sepertiga malam yang terakhir, ia manfaatkan untuk benar-benar mendekatkan diri kepada Allah, untuk meraih ampunan dari Allah Ta'ala, untuk menggapai naungan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu tidak bisa jika tidak melaksanakannya. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, tidak hanya itu disebutkan waktu-waktu yang paling dekat dengan terbitnya fajar, wabil asharihum yastaghfirun. Dan di waktu-waktu sahur, orang tersebut memanfaatkannya untuk memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah letak bahwa bagaimana kondisi hati seseorang bersama Allah, bagaimana hati seseorang benar-benar terikat dengan Allah di saat orang lain sudah tidak menyaksikannya, di saat tujuan yang lain benar-benar bersih dari hadapannya, maka dia menghadap kepada Allah. Apa yang dia khawatirkan? Apa yang ia minta? Apa yang dia inginkan? Apakah yang dikhawatirkan adalah yang menjadi ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa yang menjadi cita-cita dan keinginannya adalah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jawabnya ada pada saat dia sedang sendiri. Di sunyi sepi malam, dia melaksanakan sholat untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, mari kita jadikan di setiap kesempatan hidup kita untuk menetapkan bahwa pada saat malam, lebih tepatnya di sepertiga malam yang terakhir, kita jadikan sebagai momen untuk benar-benar menyendiri bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita menjadikan diri kita benar-benar posisi yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Allah sampaikan bahwa aku dekat kepada mereka. Allah menyatakan Allah saja dekat kepada kita. Bagaimana kita tidak berusaha untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Berdiri malam di saat kita sendiri adalah kesempatan yang istimewa untuk mengangkat derajat kita, untuk mendapatkan solusi, untuk selesai dari berbagai macam persoalan, dan untuk mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan merupakan tanda bahwa kita kelak akan bersama Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang benar-benar menjaga, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun memberikan semangat kepada kita.
jika engkau ingin masuk surga dengan selamat, wa qumu bil-laili wan-nasu niyam. Berdirilah di malam hari saat orang pada tidur, sendirian, berhadapan atau menghadap kembali kepada Allah. Saat itulah yang akan menjadikan tadkhulul jannata bisalam. Mudah-mudahan semua yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala dan dijanjikan oleh Rasul Muhammad SAW bisa kita dapatkan bersama, dan kita berusaha. Kita sama sekali tidak menginginkan anggapan, sanjungan, pujian dari manusia. Tapi di saat sunyi sepi, kita nyatakan. Di saat kita sendiri, kita hamparkan sajadah, berdiri untuk sholat. Hanya kepada Allah. Hanya untuk Allah. Dan hanya berharap dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang selalu kita ikrarkan dalam doa, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, akan terwujud dan tercapai dengan kita terus menjalankan sholat malam, bahkan menjadi sebuah kebiasaan, sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW, qiyamul lail, sholat malam itu adalah kebiasaan orang-orang saleh. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk bisa membiasakan diri berdiri di waktu malam, melaksanakan qiyamul lail, bermunajat kepada Allah, agar kelak Allah akan masukkan kita ke dalam surganya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.